Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Virginia Anoid. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi baik, di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, uh, pola asuh orang tua dan keuangan dalam keluarga. Yang pertama itu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah cara atau gaya metode orang tua dalam memperlakukan, mendidik dan membimbing dan mendisiplinkan anak dalam proses pendewasaan melalui banyak interaksi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sepertinya budaya, agama, kebiasaan dan kepercayaan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengetahuan nilai moral dan standar perilaku yang berlaku di lingkungan sosial dan masyarakat. Pola asuh merupakan sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak. Masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perilaku anak, antara lain terhadap kompetensi emosional dan sosial dan intelektual anak. Pola asuh yang baik adalah pola asuh yang diselimuti dengan cinta kasih sayang dan kelembutan serta diiringi dengan penerapan pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan kecerdasan anak. Akan menjadi kunci kebaikan anak di kemudian hari. Berikut di sini definisi dan pengertian pola asuh atau parenting dari beberapa sumber. Pola asuh adalah pengasuhan dan pendidikan anak di luar rumah secara komprehensif untuk melengkapi pengasuhan dan pendidikan anak yang diterima dari keluarganya. Pola asuh yang kedua, suatu gaya mendidik dan dilakukan oleh orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya dalam proses interaksi yang bertujuan memperoleh suatu perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, pola asuh. Pola asuh adalah bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Pola asuh orang tua, sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan pengaturan kepada anaknya, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian tanggapan terhadap keinginan anak. Pola asuh adalah cara yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain pengetahuan nilai norma dan standar perilaku yang harus dimiliki anak bila dewasa nanti. Mendidik anak dan membesarkan anak yang mempengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor budaya, agama, kebiasaan, dan kepercayaan, serta pengaruh kepribadian orang tua atau orang tua sendiri atau orang tua yang mengasuhnya. Cara atau metode pengasuh yang digunakan oleh orang tua agar anaknya dapat tumbuh menjadi individu yang dewasa secara emosional, secara sosial. Berhubungan dengan sejauh mana orang tua mengharapkan dan menuntut kematangan serta perilaku yang bertanggung jawab dari anak. Adapun indikator dari dimensi kontrol adalah sebagai satu pembatasan merupakan suatu pencegahan atas suatu hal yang diinginkan dilakukan anak. Keadaan ini ditandai dengan banyak larangan yang dikenakan pada anak. Orang tua cenderung memberikan batasan terhadap tingkah laku atau kegiatan anak tanpa disertai penjelasan mengenai yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, tuntutan. Adanya tuntutan berarti orang tua mengharapkan dan berusaha agar anak dapat memenuhi standar tingkah laku, sikap serta tanggung jawab sosial yang tinggi atau yang telah ditetapkan. Tuntutan yang diberikan oleh orang tua akan bervariasi dalam hal sejauh mana orang tua menjaga,
mengawasi atau berusaha untuk memenuhi tuntutan tersebut. Yang ketiga, sikap ketat. Aspek ini dikaitkan dengan sikap orang tua yang ketat dan tegas menjaga anak agar selalu mematuhi aturan dan tuntutan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua tidak menginginkan anaknya berbantah atau tidak menghendaki keberatan-keberatan yang diajukan oleh anak terhadap peraturan yang telah ditentukan. Yang keempat, campur tangan. Campur tangan orang tua dapat diartikan sebagai intervensi yang dilakukan orang tua terhadap rencana-rencana anak, hubungan interpersonal anak atau kegiatan lainnya. 5. Kekuasaan yang sewenang-wenang. Orang tua yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang memiliki kontrol yang tinggi dalam menegakkan aturan dan batasan-batasan. Orang tua merasa berhak menggunakan hukuman bila tingkah laku anak tidak sesuai dengan harapan. Yang berikut, kehangatan merupakan aspek yang penting dalam mengasuh anak karena menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kehidupan keluarga. Dimensi kehangatan memiliki beberapa indikator. Yang pertama itu perhatian orang tua terhadap kesejahteraan anak, responsivitas orang tua terhadap kebutuhan anak, meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama anak, menunjukkan rasa antusias pada tingkah laku yang ditampilkan anak, peka terhadap kebutuhan emosional anak. Jenis-jenis pola asuh. Yang pertama itu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua. Kebebasan anak sangat dibatasi. Orang tua memaksa anak untuk berperilaku seperti yang diinginkannya. Bila aturan-aturan ini dilanggarkan oleh orang tua akan menghukum anak, biasanya hukuman yang bersifat fisik. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anaknya. Maka mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan, dan keinginan, dan belajar untuk mendapat menggapai pendapat orang lain. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak. Semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa adanya pertimbangan orang tua. Yang berikut, materi keuangan dalam keluarga. Keuangan rumah tangga yang efektif. Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari masalah keuangan. Karena itu mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Perlu cara untuk mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga, mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi hingga keinginan atau konsumsi yang bersifat tambahan atau hiburan. Mengatur keuangan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja. Baik suami maupun istri sama-sama mempunyai peran yang vital dalam mengatur keuangan rumah tangga. Apa risiko yang terjadi apabila kita salah mengatur keuangan rumah tangga? Dampaknya bisa sangat buruk. Manajemen dalam mengatur keuangan rumah tangga bisa saja mengganggu keharmonisan keluarga. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik dan benar? Adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Cara keuangan rumah tangga yang pertama adalah memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Ketika kita sudah berumah tangga, sudah pasti ada kebutuhan yang patut dipenuhi. Contohnya kebutuhan untuk keperluan sehari-hari seperti makan hingga alokasi pendidikan. Apabila kita sudah memiliki buah hati, namun pada praktiknya keuangan rumah tangga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat wajib, melainkan juga digunakan untuk belanja yang berdasarkan keinginan semata.
Celakanya terkadang kita malah mengalokasi dana rumah tangga lebih banyak bukan pada kebutuhan tapi keinginan. Padahal banyak dari keinginan yang kita perlu yang sebenarnya belum perlu amat. Contohnya seperti memiliki fashion terbaru, gadget terkini, liburan, hingga barang-barang lainnya bersifat sekunder dan tersier. Semuanya bisa memakankan dana yang tidak sedikit. Meski begitu, kesemua hal tersebut bukan dilarang untuk dipenuhi. Artinya kita baru boleh mengalokasi dana untuk hal-hal tersebut setelah kebutuhan primer rumah tangga terpenuhi. Apa saja kebutuhan primer rumah tangga? Yang pertama, jelas kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, transportasi, pendidikan anak atau cicilan rumah. Jadi cara untuk mengatur keuangan rumah tangga yang pertama adalah perlu lakukan adalah pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Penuhi dulu kebutuhan rumah tangga, baru alokasi keuangan untuk keinginan pribadi. Hitunglah seluruh pendapat untuk mengatur keuangan rumah tangga yang efektif. Yang perlu Anda lakukan adalah menghitung seluruh pendapat yang masuk selama 1 bulan. Pendapat yang dimaksud di sini bukan hanya di penghasilan gaji bulanan, tapi juga termasuk insentif yang kita dapat bila menerima upah lembur hingga keuntungan bila kita berinvestasi. Penting dilakukan agar kita bisa membagi alokasi penghasilan yang kita miliki ke kebutuhan yang harus kita penuhi. Ingat, yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang bersifat primer. Dengan menghitung seluruh pendapat, mengatur keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah. Yang di sini buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Berikutnya adalah membuat daftar pengeluaran prioritas selama sebulan. Daftar ini membantu Anda dalam mengatur keuangan rumah tangga secara efektif dengan membuat daftar prioritas, alokasi, dan pengeluaran dana rumah tangga menjadi tertata. Pengeluaran rumah tangga yang masuk daftar prioritas antara lain biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transportasi kerja, pendidikan anak apabila sudah memasuki usia sekolah, sehingga cicilan kendaraan atau rumah. Selain membantu mengatur keuangan rumah tangga, daftar ini akan menjadi pengingat bahwa kebutuhan prioritas harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kemudian bisa dialokasi untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Contoh yang sering terjadi adalah musibah menjadi kecelakaan PHK hingga krisis ekonomi yang berskala besar. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka sumber penghasilan rumah tangga bisa terganggu. Saat itulah manfaat memiliki anggaran dana darurat bisa dirasakan. Untuk itu, sebagai cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik, penting bagi kita untuk mempersiapkan dana darurat. Caranya, selain untuk kebutuhan pokok, sisihkan sebagian dari penghasilan kita setiap bulan untuk dana darurat. Besarannya relatif bisa 10-30% dari penghasilan yang kita dapat tiap bulan. Jadi kita harus ingat, uang yang kita sisihkan setiap bulan adalah untuk dana darurat yang hanya digunakan sewaktu-waktu atau dalam keadaan darurat. Jaga rasio hutang. Untuk mengatur keuangan rumah tangga yang paling baik sebenarnya adalah menghindari utang, sebab tagihan dan kewajiban membayar utang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga terganggu. Namun, ada sejumlah faktor yang tidak mau membuat kita berhutang. Sebagai sasaran, bila terpaksa berutang, dipergunakan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok namun tidak dapat dipenuhi dalam waktu cepat. Contohnya cicilan rumah. Di luar itu sebaiknya hindari dari berutang. Selain itu, yang wajib kita lakukan untuk mengatur keuangan yang baik adalah menjaga rasio utang sebisa mungkin. Pastikan kewajiban kita membayar tagihan tidak melebihi 30% dari penghasilan yang kita miliki. Lebih dari itu, keuangan rumah tangga bisa terganggu. Alokasi untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Selain mengalokasi penghasilan
untuk dana cadangan atau darurat, kita juga perlu mengalokasi penghasilan untuk pengeluaran di luar kebutuhan rutin. Antara lain pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya termasuk dalam cara mengatur keuangan yang baik. Ketiga memiliki manfaat yang tidak sedikit. Tabungan seperti kita ketahui jelas berguna untuk keperluan saat ini dan masa depan. Penghasilan yang kita simpan di tabungan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari ataupun keperluan mendadak. Sedangkan asuransi yang bermanfaat untuk melindungi diri dari biaya kesehatan, sementara investasi bisa digunakan sebagai tabungan jangka panjang, sehingga uang yang kita miliki tidak habis begitu saja. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang kita lakukan bisa menjamin kehidupan di hari tua nanti. Sekian dan terima kasih.